Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2153-2155. Setelah beberapa saat, Yan Dingi menyuruh cucunya segera pergi. Setelah 5 menit, dia kembali. Dia juga mengubah wajahnya. Jelas dia tidak ingin dikenali oleh orang lain atau musuhnya, agar tidak membuat orang takut. Kemudian rombongan memasuki manor yang merupakan manor yang sangat luas dengan ruang yang sangat terbuka. Setiap pintu masuk dijaga lapis demi lapis. Jelasnya, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk tanpa kualifikasi tertentu. Yan Dingi naik dan langsung mengeluarkan nafasnya sendiri. Penjaga itu terkejut dan berkata, silakan masuk, senior. Orang yang bisa diatur menjadi penjaga di sini memiliki penglihatan yang baik. Baru saja, nafas Yan Dingi, yang dikeluarkan dalam waktu singkat, sungguh mencengangkan. Setidaknya dia adalah seorang guru spiritual. Kekuatan seperti itu, ke tengah lapangan benar-benar mumpuni. Setelah memasuki arena, wajah kecil Yan Ling cukup bangga, baru saja kakekku melepaskan tangannya dan menakuti orang. Sekarang kamu masih mengira kakekku akan kalah. Saat kamu kalah, jangan biarkan pergi. Mendengar ucapan itu, wajahnya tampak seperti sedang tersenyum. Kekuatan Yan Dingi bagus, tapi lebih buruk dari Yu Hai. Di tengah lapangan terdapat arena tantangan besar yang luasnya mencapai 1000 meter persegi. Sungguh menakjubkan. Di samping arena tantangan pusat, terdapat 4 arena tantangan kecil yang tentunya digunakan untuk kompetisi grup. Saat ini, bagian tengah lapangan penuh dengan orang, dan penonton penuh. Meski tiket masuknya dibatasi dengan ketat, masih terlalu banyak orang yang menonton pertandingan tersebut. Kebanyakan dari orang-orang ini berasal dari keluarga yang berbeda. Selain itu, beberapa pemilik bisnis kaya lokal datang untuk ikut bersenang-senang. Tentu saja, mereka datang ke sini untuk mencoba menyenangkan para ahli ini. Lagi pula, sebagian besar orang dalam permainan saat ini tidaklah sederhana. Jika Anda bisa memenangkan 1 atau 2, Anda akan menghasilkan banyak uang. Di antara orang-orang ini, Jericho Lee melihat beberapa wajah yang dikenalnya, seperti keluarga Ni dan keluarga Zong. Wajahnya lebih banyak, tetapi identitas beberapa orang lebih mudah ditebak. Misalnya, anggota keluarga Wan Zhao yang duduk di baris pertama memiliki tanda keluarga di pakaiannya. Banyak orang yang mengenalinya, sehingga jaraknya sangat jauh, dan tidak ada yang berani mendekatinya dengan mudah. Keluarga Yu, keluarga San, keluargaku, dan keluarga Liu semuanya muncul, duduk di posisi lain di baris pertama. Keluarga-keluarga ini bisa dikatakan mewakili level kelas 1 dalam dunia pencak silat. Dibandingkan dengan keluarga Silao, mereka semua jauh lebih baik. Yang paling parah adalah keberadaan eselon 4, bahkan ada yang masuk eselon 3. Kekuatan keluarga juga memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Misalnya, keluarga Zong di kota Huguang saat ini agak kumuh. Mereka hanya bisa duduk di belakang tengah. Meskipun keluarga mereka adalah cabang dari keluarga Zong, tidak cukup hanya bertemu mereka di kesempatan seperti itu. Ini dia, Tuan Min. Kali ini, ledakan teriakan dari pintu membuat suasana hening. Kata-kata singkat itu membuat mata semua orang terbelalak, terutama keluarga Ni dan banyak keluarga lainnya. Dia di sini. Tuan Min ada di sini. Semua keluarga di ruangan ini berdiri satu demi satu dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Keluarga Min, salah satu dari 10 keluarga Laos. Meski saat ini, keluarga Silao hanyalah eksistensi kelas 2. Tetapi keluarga Min adalah keluarga yang sangat istimewa, karena keluarga ini untuk negara, dan juga merupakan keluarga yang berstatus sangat tinggi. Meskipun kekuatan keluarga Min lebih rendah dari mereka, siapa yang berani meremehkan keluarga Min secara pribadi? Bahkan keluarga Wen, tempat Wen Tiren berada, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan keluarga Min. Lagi pula, mereka tidak memenuhi syarat untuk menantang negara. Tentu saja, beberapa orang berspekulasi tentang siapa yang diwakili oleh Tuan Min ketika dia muncul di sini. Selamat datang, Tuan Min. Perwakilan dari Ni, Yan dan keluarga lainnya pergi menyambut mereka dengan hormat. Tidak perlu melakukan itu. Saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Saya baru saja beristirahat. Ketika saya mendengar bahwa akan ada pertemuan seni bela diri di sini, saya mampir untuk melihat-lihat, Pak Min melambai sambil tersenyum. Di hadapan tatapan menyanjung orang-orang ini, dia sangat hina.
Dia telah pensiun selama bertahun-tahun, dan sekarang ada keturunan di keluarganya yang mengambil alih pekerjaannya, seperti Minde, yang telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Faktanya, dia tidak benar-benar datang untuk ikut bersenang-senang, tapi kali ini roh malam dari pemimpin Aula ke-9 Jiuk Xuanmen mungkin muncul, jadi dia tidak khawatir, jadi dia datang untuk melihat situasinya. Di sebelahnya ada generasi muda dari keluarga yang merawatnya. Dia adalah saudara laki-laki Minde, Minsi. Duduk di sebelah Minsi adalah seseorang dari keluarga Wen, sebagian besar diatur oleh Wen Tiren, yang bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan intelijen. Begitu lelaki tua itu dan Minsi duduk, mereka melihat sekeliling dan mencari sosok di antara kerumunan, tetapi mereka tidak dapat menemukan siapapun untuk waktu yang lama. Mereka tidak dapat menahan perasaan kecewa. Apakah Tuan Min sedang mencari seseorang? Presiden Zhou telah tiba, tetapi orang-orang masih sibuk di belakangnya. Pada saat ini, seorang pria berusia sekitar 50 tahun berkata sambil tersenyum bahwa Asosiasi Seni Bela Diri dan Asosiasi Alkemis serupa, yang terbagi menjadi dua bagian, dunia seni bela diri dan dunia sekuler. Pria ini adalah wakil presiden masyarakat sekuler, dan Presiden Zhou adalah presidennya. Presiden Zhou memiliki hubungan pribadi dengan Tuan Min sebelumnya, jadi pria ini mengira Tuan Min datang menemui Presiden Zhou secara khusus. Pak Min terkekeh, saya merasa terhormat dia masih mengingat persahabatannya. Tentu saja. Mata Zhao Chuan menunjukkan sedikit keraguan. Mendengarkan kata-kata Guru Min, dia jelas tidak datang untuk mencari Zhou Xiong. Bisakah ada orang lain yang mengizinkan Pak Min melakukan perjalanan khusus? Wen Tisu, bukankah Wen Tiren pernah menyapamu sebelumnya? Bagaimana dengan orang-orang? Min Si bertanya kepada orang-orang di sebelahnya dengan suara rendah. Wen Tisu mengerutkan kening, apakah kamu datang untuk mencari Li Qiankun? Siapa lagi yang bisa kutemukan tanpa dia? Min Si sedikit terdiam. Setelah sekian lama, orang ini tidak memahami situasinya. Apa yang sedang dilakukan Wen Tiren? Wen Ti sedikit terkejut. Wajah Min Si bermartabat, dan dia mengangguk, karena jiwa malam itu bisa menjadi pemimpin 9 Xuanmen, itu pasti tidak sederhana. Saya khawatir meskipun asosiasi seni bela diri sangat kuat, hal itu tidak dapat menakuti jiwa malam. Kalau biar Night Soul benar-benar sukses, jangan bilang malu, saya khawatir masih ada lebih dari 4 orang. Hanya ketika Li Qiankun ada di sini kita dapat benar-benar yakin. Mendengar pidato itu, Wen Tisu diam-diam terkejut, bahwa Li Qiankun secara tak terduga memiliki kemampuan seperti itu. Wen tidak memberi mereka informasi spesifik tentang identitas asli Li Qiankun. Mereka hanya mengira Li Qiankun adalah ahli lainnya. Tentu saja. Namun, kami tidak mengetahui identitas spesifiknya. Kita hanya bisa berspekulasi dari beberapa informasi sederhana yang diberikan oleh Wen Tiren, dan kita tidak tahu apa yang dipikirkannya. Kami pun ragu untuk memperjelas, Min Si kesal sekali. Padahal, Jericho Lee sudah lebih dulu datang. Gara-gara kerumunan, sosoknya pun tenggelam di tengah kerumunan. Bab 2154. Pada saat ini, Zhao Chuan pergi ke tengah arena tantangan, dan kemudian bersorak kepada semua orang di bawah, hari ini adalah waktu konferensi seni bela diri secara resmi dimulai. Pertarungan kecil di luar hanya untuk membantu. Adalah kompetisi yang sebenarnya. Saya nyatakan permainan resmi dibuka dengan tepuk tangan meriah, konferensi pencak silat akhirnya dimulai. Kita semua tahu betul aturan pertemuannya, jadi setiap keluarga segera membawa para pemuda dan membaginya menjadi beberapa kelompok sesuai dengan pengaturan terlebih dahulu untuk bertarung di arena yang sesuai. Faktanya, ada lebih dari 5 arena tantangan di seluruh konferensi. Ada lebih dari 10 arena tantangan di tengah lapangan saja, dan banyak kompetisi diadakan pada waktu yang sama. Yang utama alasannya adalah di babak penyisihan grup, setiap pemain akan memiliki reservasi, yang tidak cukup baik untuk penonton, jika menyangkut babak sistem gugur dan bahkan final, semua orang akan melakukan yang terbaik dan itu akan jauh lebih seru, satu pertandingan pada suatu waktu. Di sini, Jericho Lee memperhatikan bahwa Yan Dingyi diam-diam meninggalkan penonton dan pergi dengan wajah muram. Yan Ling segera menyadari sesuatu, menarik Jericho Lee dan berkata, ikutlah denganku. Kakekku menemukan bajingan itu. Meskipun sebagian besar keluarga Yu duduk di barisan depan penonton, beberapa ahli tidak muncul, terutama Yu Hai. Menunggu lama, Yanding Yichai akhirnya menemukan sosoknya dan langsung tidak sabar untuk melacaknya. Aduh. Jericho Lee merasa lucu. Apakah gadis kecil itu khawatir dia akan melarikan diri? Dia tidak terlalu tidak jujur. Selain itu, dia di sini untuk membunuh jiwa malam kali ini. Jika jiwa malam tidak muncul, dia tidak bisa pergi. Sekarang,
Sebelum roh malam muncul, dia mengikutinya untuk ikut bersenang-senang. Mengikuti Yan Dingyi, mereka sampai ke halaman lain di tengah lapangan. Ada beberapa yard di tengah lapangan, dan kumpulan pertandingan grup yang berbeda berlangsung pada waktu yang bersamaan. Salah satunya untuk menyelesaikan keluhan pribadi. Tempat ini tergolong kecil, hanya memiliki 4 arena tantangan, dan lokasinya relatif tersembunyi. Para penonton di tempat kejadian semuanya misterius dan sepertinya memiliki ekspresi yang sangat pengertian. Saat ini, ada orang yang bertarung di setiap arena. Banyak penumpang yang ditemui Jericho Lee dan Ruan Qingqing di bus sebelumnya ada di sini. Mereka datang ke sini untuk menyelesaikan beberapa perselisihan kepentingan. Caranya tentu saja tergantung pihak mana yang ahlinya cukup kuat. Secara umum, ada banyak orang yang bertarung di atas panggung. Mereka adalah petarung profesional. Mereka ibarat pengawal yang mengumpulkan uang untuk memperjuangkan orang lain. Ini sudah dimulai. Yan Ling menyapu, lalu mengerutkan kening, "Kakek, jangan terburu-buru melihat situasinya." Gadis kecil itu berkata bahwa dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Jericho Lee sebelumnya, namun nyatanya, dia masih memiliki keyakinan di dalam hatinya. Jika dia tidak percaya sama sekali, dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu sekarang. Dia tinggal di sini hanya untuk melihat apakah orang-orang yang disebutkan oleh Jericho Lee akan dikalahkan 1/2. Yan Dingyi secara alami memahami maksud cucunya, dan wajahnya penuh dengan senyuman yang dalam dan menghina. Lihat saja. Di arena terdekat, 2 pria yang bertarung adalah Ma Pangkai dan Qian Wenhai. Setelah beberapa menit bertarung, tiba-tiba Ma Pangkai meleset dan ditangkap oleh lawannya. Begitu Qian Wenhai naik, dia mengulurkan tangan, hanya untuk mendengar ledakan, dokter, dan baju besi Mapang terbang keluar. Dong. Sesuai aturan, mereka yang keluar dari arena tantangan kalah. Orang yang meminta Mapangkai melakukan itu adalah bos yang pernah menanyai Jericho Lee sebelumnya. Sekarang wajahnya berwarna hijau. Bos Zhang, apakah kamu yakin sekarang? Sudah kubilang tadi, kamu tidak bisa bersaing denganku untuk mendapatkan sebidang tanah itu. Ternyata kedua bos ini saling bersaing memperebutkan hak pengembangan atas suatu tanah, dan tidak bisa akur satu sama lain. Mereka tidak punya pilihan selain memilih cara untuk menang atau kalah. Sial, bos Zhang sangat frustasi, tapi dia tidak bisa menahannya. Orang yang dia undang tidak sebaik yang lain. Dia hanya bisa mengakuinya. Pada kesempatan seperti konferensi seni bela diri, siapapun yang berani melanggar hutang akan dihukum oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Tidak peduli betapa beraninya dia tidak berani melawan Asosiasi Seni Bela Diri. Pada saat ini, Bos Zhang mendatangi Ma Pangkai dan berkata, "Tuan Ma, kamu baik-baik saja." "Tidak apa-apa, sedikit luka pada kulit. Aku hanya tidak mau kalah." Ma Pangkai memiliki wajah yang pahit. Ada kesempatan lain kali, Tuan Zhang hanya bisa menghibur. Yan Ling memikirkan sesuatu dan berlari, "Tuan Ma, siapa nama lawanmu? Berapa banyak permainan yang kamu ikuti?" Di game pertama, lawannya bukanlah Qian Wenhai. Tepat di tengah pidatonya, baju besi Mapang disambar petir dan memandang Jericho Lee dengan ngeri. Wajah Yan Ling berubah dan dia menjadi lebih khawatir. Dia tidak menganggapnya serius sebelumnya, tapi sekarang situasi Ma Pangkai sama baiknya dengan sebelumnya. Aneh. Yan Dingyi tidak berpikir begitu. "Xiaoling, jangan panik. Ini hanya kebetulan." Selama seseorang dengan sedikit wawasan melihat gerak-gerik kedua orang ini, dia bisa menilai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mendengar ini, wajah Yan Ling menjadi lebih cantik. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, perlahan menggelengkan kepalanya. "Konyol, karena kamu mengatakannya dengan sangat ringan, kenapa kamu tidak melakukannya? Menilai sendiri. Ini benar-benar untuk memaksakan rasa hormat. Anda dapat berbicara omong kosong dengan mata tertutup. Sampai sekarang, kamu masih mati." Yan Ling tentu saja kepada kakeknya, sekarang dia menganggap Jericho Lee itu tidak masuk akal. Jericho Lee terlalu malas untuk melihatnya. Gadis kecil ini sangat santai sekarang. Balapan kedua belum tiba padanya. Saat dia kalah, dia harus menangis. Di arena lain, seorang master yang diundang oleh Bos Chen, yang telah bertaruh dengan Jericho Lee, sedang bertarung dengan master lain yang telah berlatih telapak pasir besi. Namun, itu benar untuk bermain dengan lem, tetapi Jericho Lee dapat melihat bahwa Tuan Chen, tuan yang diundang oleh Bos Chen, sedikit lebih kuat. Benar saja, Tuan Chen mengambil kesempatan itu dan mengambilnya dengan satu pukulan. Tuan Chen sangat lega. Pertarungan ini tidak mudah. Dia juga menang dengan selisih tipis. Orang ini mengatakannya lagi. Tuan Chen menang dengan selisih tipis.
Yan Ling masih memiliki penglihatan yang baik. Tentu saja, tidak mudah bagi Tuan Chen untuk menang. Lawan tidak berdamai, dan segera mengundang atasan untuk naik. Apakah dia akan baik-baik saja lagi? Yan Ling tampak gelisah. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat wajahnya patah. Melihat lawan tolong naikkan masternya, naikkan saja satu gerakan, akan menguasai Chen untuk memukul terbang. Sangat kuat. Yan Ling berseru, bagaimana dia bisa menjadi benar lagi? Tuan Chen bangkit dari tanah. Meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak kehilangan ekspresi. Sebaliknya, dia bergegas menemui Jericho Lee di tengah kerumunan dan berkata, Tuan, Anda benar. Saya kalah. Bab 2155. Ketika dia memenangkan inning pertama, Tuan Chen mengharapkan sesuatu. Begitu lawan kedua muncul, dia tahu bahwa dia akan kalah, karena meskipun budidaya pihak lain sama dengan miliknya, nafas pihak lain begitu kental sehingga dia takut. Langkah itu membuat hidupnya berputar, dan dia tidak melawan sama sekali. Yang lebih mengerikan adalah pihak lain bersikap lunak, jika tidak, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati, daripada terluka ringan seperti sekarang. Yan Ling menggigit giginya, sangat tidak yakin, semoga berhasil, coba tebak, apa yang kamu tahu. Namun, begitu dia selesai, sekelompok orang berlarian. Tuan, Anda sungguh luar biasa. Anda benar. Cucu saya benar-benar tersesat. Ketika dia bertemu dengan generasi Tianren itu, dia tidak melakukan beberapa gerakan. Generasi Tiangui itu tidak terlihat kuat, tetapi dia mengalahkan cucu saya dalam satu gerakan. Tanpa kecuali, orang-orang ini adalah orang-orang yang bertaruh dengan Jericho Lee di dalam mobil sebelumnya. Namun saat ini, tidak ada kemarahan di wajah mereka. Sebaliknya, mereka tampak menyesal. Jika mereka mendengarkan Jericho Lee sebelumnya, saya khawatir segalanya akan jauh lebih baik sekarang. Apa? Apakah itu baik-baik saja? Seru Yan Ling. Wajah Yan Dingyi muram. Dia menatap Jericho Lee. Dia tidak tahu mengapa segala sesuatunya berkembang ke arah yang tidak bisa dia pahami. Apakah anak ini benar-benar mampu meramal? Dia salah. Jericho Lee tidak dapat memiliki kemampuan meramal kecuali tingkat jiwanya dapat ditingkatkan lebih jauh dan benar-benar mencapai tujuan meramal. Alasan mengapa Jericho Lee dapat berbicara begitu akurat adalah berdasarkan informasi yang diberikan oleh Wen Tiren, dia tidak pernah muncul ke permukaan. Informasi beberapa orang tampak sederhana, tetapi sebenarnya ada misteri di baliknya. Ini seperti Dai Tiangui. Dia terlihat jelas di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat dalam. Tak lama kemudian, pandangan ke depan Jericho Lee menyebar seperti api. Dalam beberapa meter, berita menyebar dengan liar, dan semua orang tahu bahwa ada seorang ahli dalam konferensi seni bela diri. Nah, apakah Anda baru saja mendengarnya? Tampaknya seorang master hebat muncul di pertemuan seni bela diri. Dia memberitahu orang-orang hasil kontesnya, tetapi mereka baik-baik saja. Tidak ada bedanya, tidak. Bukankah ini penipuan pada umumnya? Bukan pembohong. Tidak apa-apa, itu Todd. Lagi pula aku tidak percaya. Kali ini setidaknya ratusan orang bertaruh, kuncinya semua jadi kenyataan, kalau memang benar kepercayaan, orang itu juga punya kemampuan, bisa mengundang begitu banyak kepercayaan. Kamu tahu, ada banyak ahli di antara orang-orang ini. Hebat. Ayo, kita pergi dan menonton. Untuk sesaat, semua orang membicarakannya, dan banyak orang bahkan lebih tidak sabar untuk pergi ke ahlinya untuk memprediksinya. Di antara penonton, orang-orang dari semua keluarga besar dibuat bingung. Bagaimana situasinya? Orang-orang dari asosiasi seni bela diri juga bingung. Zhao Chuan mengerutkan kening dan meminta orang-orang untuk menanyakan situasinya. Segera setelah mengetahui situasinya, Zhao Chuan mencibir, trik menggertak semacam ini, bahkan beberapa orang mempercayainya, itu konyol. Orang-orang dari keluarga lain di sekitar juga menunjukkan rasa jijik. Dalam pandangan mereka, trik semacam ini adalah tongkat ajaib yang akan dimainkan. Tetapi bukankah tidak pantas bagi orang seperti itu untuk terus membuat masalah seperti ini? Yusun membuka mulutnya sambil mencibir. Orang-orang di sekitarnya menanggapinya dengan sangat serius. Benar. Sungguh tidak pantas membuat keributan seperti itu. Tuan lain dari keluarga Yan, Yan Dingfeng, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggema. Suasana ini telah bergejolak, membuat orang tidak nyaman, ejek seorang tuan dari keluarga Ni. Beban orang-orang ini ada di sana, sehingga Zhao Chuan tidak bisa tidak memperhatikannya. Dia dengan tegas mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, pergi. Saya khawatir pertemuan seni bela diri tidak akan dapat dilanjutkan jika kita meledakkan orang dan membiarkan dia terus membodohi dirinya sendiri.
Di barisan belakang keluarga Zong dan lainnya, satu persatu menunjukkan warna yang aneh. Siapa ahli itu? Saya tidak tahu, Zong Kunxing memutar matanya. Zong Kunlin menghela nafas, karena orang itu dapat menilai situasi setiap orang dengan sangat akurat, pasti ada beberapa cara. Jelas tidak pantas untuk menganggapnya sebagai tongkat ajaib. Tidak, bagaimana jika ini hanya permainan dari awal sampai akhir? Zong Kunxing memiliki pendapat berbeda. Zong Kunlin merenung, tetapi pria ini mengingatkanku pada anak laki-laki itu. Siapa? Apakah orang yang sama yang memberi nasihat kepada Zong Jue? Saya tidak tahu kenapa. Zong Kunlin selalu merasa bahwa mereka adalah orang yang sama. Kalau tidak, siapakah ahli yang tiba-tiba muncul? Lupakan. Lagi pula itu hanya lelucon. Dia tidak terlalu menganggur. Jika Anda ingin dia melakukannya, Anda harus membayar cukup. Pria ini menginginkan tangannya segera setelah dia membuka mulut. Itu lelucon. Saat ini, melihat Jericho Lee yang sangat dicari, gigi Yan Lingqi gatal, dan pada saat yang sama, suasana hatinya juga sangat buruk. Karena semua yang dikatakan Jericho Lee sebelumnya telah menjadi kenyataan, maka wajar saja dia akan bergaul dengan Yan Dingyi. Jika dia benar, apa kerugian Yan Dingyi dari Yu Hai? Tiba-tiba, wajah Yan Dingyi tenggelam, dan udara mematikan keluar dari tubuhnya. Matanya menatap ke kejauhan. Yan Ling merasakan semangat pembunuhnya dan menjadi panik. Dia segera meraih pria itu dan berkata, "Jangan pergi, kakek." Dia khawatir semuanya akan berkembang ke arah yang dikatakan Jericho Lee. Yan Dingyi mengatupkan giginya, memandang Jericho Lee tidak jauh dari sana, menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menunjukkan warna yang tegas, "Aku sudah mengambil keputusan. Lagi pula aku tidak bisa membiarkan orang itu pergi hari ini." Begitu suaranya turun, momentumnya melonjak dan melangkah menuju arena tantangan. Nafas yang sangat kuat, kekuatan. Ini setidaknya adalah seorang guru jiwa. Salah, itu seharusnya adalah guru jiwa. Ke tanah mengayuh, seluruh orang langsung terbang, melangkah ke udara dan berbaris di arena tantangan. Penerbangan YUKONG adalah salah satu simbol Lingqi. Jika Anda adalah seorang guru spiritual, orang-orang terkejut. Ruan Qingqing tertegun sejenak, dengan warna yang aneh di matanya. Menurutku itu bukan hanya seorang guru roh, itu harus menjadi seorang guru jiwa. Karena saya bisa masuk peringkat dalam daftar Tiangang, setidaknya saya adalah master jiwa Xiajing. Saat ini, Yan Dingyi melompat ke arena tantangan. Kedua pria yang masih bertarung di arena tantangan panik dan keluar dari arena tantangan. Mereka tidak berani berlari liar di depan master level Lingqi. Yan Dingyi matanya suram. Dia menyapu kerumunan dan menimpa seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Nada suaranya sangat keras, "Pencuri tua Yu Hai, maju dan lawan aku. Hari ini adalah hari kematianmu." Yu Hai menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya dan berjalan ke arena tantangan dengan wajah polos. "Orang tua, sepertinya kamu benar-benar lelah hidup.